Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Mustiawan. Saya mahasiswa program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan ini saya akan coba mempresentasikan hasil telaah jurnal terkait dengan judul Future Agribusiness Challenge, Strategic Uncertainty, Innovation and Structural Challenge yang ditulis oleh Michael Ball, Maud Kane, Stephanie Boring pada jurnal International Food Agribusiness Management Review pada tahun 2011. Pada pembahasan kesempatan kali ini nanti akan dibahas bagaimana isu utama apa yang akan diangkat oleh jurnal ini, yaitu tantangan agribisnis ke depan, kemudian tujuan penulis, kemudian metode, intisari pembahasan, kemudian implikasinya kepada agribisnis Indonesia, dan menganalisis dan membahas dengan jurnal atau referensi yang lain. Isu utama yang ada dalam jurnal tersebut yaitu ada 3 masalah utama dalam sektor pangan dan agribisnis global masa depan, yaitu yang pertama ketidakpastian strategis dan risiko, yang kedua inovasi, dan yang ketiga perubahan struktural. Tujuan penulis dalam menulis, ada tujuan penulisan ini ada yaitu bahan sinopsis dan penerapan kerangka konseptual teoritis yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan manajerial dan menganalisis implikasi dan konsekuensi dari isu-isu ketidakpastian strategis, inovasi, dan struktur industri yang berubah. Kemudian yang kedua, untuk menyajikan kerangka kerja konseptual yang berguna dan kemudian menjelaskan aplikasi terbau dalam penelitian agribisnis dan program pendidikan serta dalam pengambilan keputusan manajerial yang sebenarnya. Metode yang digunakan adalah kuantitatif, analisis kuantitatif dan kuantitatif. Ya, intisari dari pembahasan jurnal tersebut yaitu bahwa sektor industri pangan dan agribisnis global mengalami laju perubahan yang cukup tinggi, ya, dinamisasinya cukup kuat, sehingga ada tantangan dan peluang dihadapi. Penulis coba menganalisis bahwa dalam menghadapi laju ini ada 3 masalah utama yang perlu menjadi bahan perhatian, yaitu ketidakpastian strategis, inovasi, dan perubahan struktural. Jadi ketidakpastian strategis nanti berkaitan dengan bagaimana sikap risiko, keputusan operasional, dan mengolah risiko, serta implikasi risiko untuk pilihan kebijakan. Kemudian menilai ketidakpastian strategis dengan sikap proaktif untuk menciptakan nilai jangka panjang, dan bagaimana yang terakhir menangkap peluang dari ketidakpastian strategis. Ya, menangkap peluang bisa dengan strategi praktis, bagaimana memilih postur strategi. Kemudian menangkap peluang juga dengan melakukan opsi nyata, yaitu menyusun keputusan untuk mengelola risiko sambil mempertahankan kemungkinan untuk menangkap potensi naik. Ya, serta opsi nyata yang selanjutnya adalah menginvestasikan jumlah yang sederhana hari ini untuk mengambil posisi di masa depan. Kemudian isu utama yang kedua, inovasi. Penulis mencoba menggambarkan bahwa inovasi kaitan dengan bagaimana kreativitas dan inovasi. Kemudian bagaimana menangkap peluang inovasi dalam sektor pangan dan industri global. Kemudian yang ketiga isu utama yang ada dalam pembahasan jurnal yaitu perubahan struktural. Ya, dalam artikel ini perubahan struktural ya dibagi menjadi beberapa hal dalam pembahasan, yaitu pendorong dan penentu perubahan struktural, yaitu transaksi bioekonomi, negosiasi atau kekuasaan dan kepercayaan, dan manajemen strategis. Kemudian bagaimana struktur tata kelola nilai rantai dan risiko, serta konvergensi industri atau industri yang mengalami konvergensi. Ya, konvergensi industri ini merupakan teknologi baru dan penyebarannya yang cepat melintas batas industri adalah pendorong utama untuk konvergensi percobaan industri yang mengarah ke segmen antar industri, dan dengan demikian perubahan struktural seluruh industri. Konvergensi industri juga akan memainkan peran yang semakin penting dalam bentuk pasar dan segmen industri yang mengarah ke tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi. Ya, untuk itu dalam jurnal ini
bagaimana kita menangkap peluang terjadi perubahan struktural, yaitu dengan antisipasi konvergensi serta menganalisis rantai nilai. Implikasi ya terhadap AGBIS di Indonesia dengan adanya isu utama tersebut atau isu yang dibahas dalam jurnal tersebut adalah Indonesia akan mengalami lebih agile, lebih lincah bisnis kita terhadap segala ketidakpastian risiko yang terjadi. Kita akan lebih siap untuk mengidentifikasi risiko-risiko dan ketidakpastian apa yang terjadi. Kemudian yang kedua akan pengaruh pada sistem inovasi pertanian kita yang keberlanjutan. Dan yang ketiga, ada campur tangan pemerintah dalam kebijakan-kebijakannya dalam sektor pangan dan agribisnis dalam menghadapi perubahan struktural yang dinamis. Baik, terkait dengan analisis dan pembahasan dengan referensi jurnal lain, saya mencoba membandingkan dengan beberapa referensi jurnal yang nanti akan saya sampaikan di akhir, beberapa referensi jurnalnya terkait dengan isu utama yang membayangi sektor pangan dan agribisnis global masa depan, dihadapkan dengan tantangan dan peluang yang ada. Jadi 3 isu utama itu yaitu ketidakpastian risiko, kemudian inovasi, serta perubahan struktural. Ketidakpastian dan risiko ini dua hal ya, menurut saya yang secara analisis saya bahas, yaitu bahwa ada sumber atau penyebab risiko yang harus kita ketahui. Dengan kita mengidentifikasi penyebab dan sumber risiko, maka kita juga akan bisa melakukan strategi apa yang tepat untuk mengantisipasi ketidakpastian dan risiko tersebut. Yang kedua, inovasi. Inovasi yang saya cermati dan saya analisis dalam jurnal itu adalah inovasi yang berkelanjutan. Menurut Supyadi dan kawan-kawan, bahwa inovasi yang berkelanjutan dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu sinkronisasi lembaga riset, kemudian adopsi dan transfer knowledge, ya, adopsi teknologi, kemudian bagaimana mentransfer knowledge teknologi itu kepada petani, kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sektor pangan dan agribisnis. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana merekayasa kembangan petani agar petani bisa melanjutkan, ya, bisa menjaga inovasi itu biar tetap berlanjut. Kemudian yang ketiga terkait dengan perubahan struktural. Perubahan struktural ada 2 hal yang menurut saya yang paling penting, yaitu bagaimana kita menuju kepada pertanian baru untuk menghadapi perubahan secara dramatis, ya. Kemudian menata pasar masa depan dengan 6 fitur, yaitu stabilisasi pasar, peningkatan standar produk, konsolidasi lanjutan, efisiensi, kombinasi global, dan kontrol sistem yang terintegrasi untuk semua stakeholder terkait dengan sistem pangan dan agribisnis. Ya, ini pengertian dari ketidakpastian risiko menurut Bayra Suresh et al. 2013, bahwa risiko adalah situasi di mana tidak dapat diketahui hasil untuk manajemen tertentu dan dapat diketahui terkait probabilitas dengan setiap adanya. Sedangkan ketidakpastian adalah merupakan situasi di mana baik apa yang akan terjadi maupun probabilitas tidak dapat diketahui. Ketidakpastian tidak dapat diukur, sedangkan risiko dapat diukur melalui konsep probabilitas. Ya, tadi ini sudah saya sampaikan bahwa ketidakpastian dan risiko menurut How Aiman 2010 bahwa ketidakpastian terkait faktor alam, pasar dan risiko, keluarga, serta ketidakpastian kebijakan. Dan ini tadi sumber penyebabnya yang menurut Bayra Suresh itu ada disebabkan oleh kejadian tak terkendali, risiko pasar, sumber daya manusia, keuangan, serta aset. Ya. Strategi yang pas, Bayra Suresh menawarkan alternatif diversifikasi perusahaan, kontrak produksi, integrasi vertikal, kontrak pemasaran. Ya, ada budaya praktik yang terbiasa di dalam budaya petani, penyesuaian masukan dan pengeluaran, serta kapasitas mesin yang berlebihan. Ya, ini tadi Supyadi dan kawan-kawan coba merumuskan bahwa 3 skenario, 3 upaya yang dapat dilakukan untuk inovasi berkelanjutan, ya.
Jadi sinkronisasi lembaga riset, adopsi teknologi dan transfer knowledge, rekayasa kelembagaan petani. Kemudian perubahan struktural tadi ya adalah teknologi, ekonomi, keuangan, ya kekuatan rantai nilai siklus hidup merupakan pendorong terjadinya perubahan struktural. Ini tadi sudah disinggung bagaimana pertanian baru itu hadir ya, dengan dicirikan dengan lebih banyak persaingan global, industrialisasi sektor pertanian, pengembangan produk yang berbeda, produksi presisi, dan pembentukan sistem rantai pasokan pangan menurut BOK 2013. Kemudian bagaimana kita juga berusaha untuk menciptakan pasar masa depan pada sistem pangan global dengan stabilisasi harga, peningkatan standar mutu, kondisi lanjutan, efisiensi, koordinasi global, serta sistem yang terintegrasi. Kesimpulan bahwa laju perubahan dinamis dalam sektor pangan dan agribisnis global adalah suatu keniscayaan agar dapat tetap bertahan dalam dinamika dengan laju perubahan yang besar dalam sektor pangan dan agribisnis global. Perlu daya adaptasi yang tinggi terhadap 3 masalah utama, yaitu ketidakpastian risiko, ya, inovasi, dan perubahan struktural. Ketidakpastian risiko bisa dengan cara kita ketahui sumber atau penyebab risikonya. Strategi yang tepat apa? Inovasi dengan melakukan sistem inovasi yang berlanjutan, ya, dengan menggunakan sinkronasi lembaga riset, adopsi teknologi, dan transfer knowledge, serta rekayasa kelembagaan petani. Sedangkan perubahan struktural adalah dengan konsep pertanian baru. Bagaimana kami menciptakan pasar baru, mulai stabilisasi pasar, meningkatkan standar produk, ya, meningkatkan kualitas produk kita, konsolidasi lanjutan, efisiensi, komunikasi global, dan kontrol sistem integrasi. Maka sektor pangan dan agribisnis global harus optimis agar dapat bertahan terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi dengan semakin meningkatnya laju perubahan yang cukup. Referensi, ada beberapa referensi yang saya jadikan untuk membahas, yaitu dari Aimi Ho 2010, kemudian Mahra Airari Herianto, Yayat Sukayat, dan Dika Supian 2013, Michael Ball 2013, S. Berwa, S. Kuswara, dan Suresh Berwa 2013. Baik, terima kasih. Demikian atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.